Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman yang berbahagia, serta adik-adik semua yang memiliki cita-cita yang tinggi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Eh, untuk edisi yang ke-85 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan implementasi dari moderasi beragama. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik semua, bagaimana kita ketahui bersama bahwa moderasi beragama itu memiliki tujuan utama spirit keagamaan itu bisa menjadi landasan 4 indikator utama. Yang pertama adalah kesadaran berkonstitusi dengan spirit agama, kemudian toleran dengan spirit agama, kemudian kita menghindari kekerasan juga dengan spirit agama, kemudian selanjutnya adalah menghormati budaya lokal itu juga dengan spirit agama. Nah, 4 indikator ini memang cabangnya sangat-sangat banyak ya. Mulai dari kesadaran berkebangsaan, ini sangat-sangat luas. Kemudian toleransi juga cukup luas. Kemudian kita menghindari kekerasan juga cukup luas. Kemudian terkait dengan penghormatan terhadap tradisi itu juga sangat-sangat luas. Nah, kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan kesadaran berkebangsaan, salah satunya adalah menghindari sikap atau perilaku koruptif. Nah, sekarang kita ingin menyampaikan yang terkait dengan penghormatan terhadap tradisi. Penghormatan terhadap tradisi itu adalah sikap seseorang atau manusia atau seorang muslim katakanlah begitu menghormati tradisi yang ada di lokal masing-masing, ada yang di daerah masing-masing, tradisi yang ada di wilayah masing-masing. Nah, penghormatan terhadap tradisi ini, ketika kita melakukan penghormatan ini, ketika kita menghargai ini, kita memiliki spirit agama. Mengapa demikian? Karena tradisi yang ada di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Tradisi-tradisi ini macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang tradisi bersifat beraspek ekonomi, ada tradisi yang beraspek keamanan, ada juga tradisi yang beraspek budaya, ada juga tradisi yang beraspek sosial. Jadi banyak banget ya. Tradisi-tradisi ini ada yang beraspek ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, salah satu contoh dari tradisi itu adalah misalnya kita menggunakan alat-alat yang diciptakan atau yang dibuat oleh daerah kita. Contoh misalnya ini, contoh ya. Misalnya Sasandu, nah, yang ada di Nusa Tenggara Barat misalnya, Sasandu. Ada juga misalnya contohnya angklung yang ada di Jawa Barat. Nah, itu adalah tradisi yang ada di wilayah masing-masing yang berbeda. Nah, tradisi atau kita menggunakan alat itu digunakan untuk tradisi yang terkait dengan budaya, katakanlah begitu ya.
terkait dengan budaya karena terkait dengan seni. Demikian juga alat-alat yang digunakan secara ekonomi, ya, dalam aspek ekonomi. Ya, misalnya kalau kita dulu ada istilahnya adalah luku. Nah, luku yang ditarik oleh kerbau atau oleh sapi. Luku ya, digunakan untuk apa yang digunakan untuk apa istilahnya mengolah tanah katakanlah begitu. Ada juga yang menggunakan cangkul. Nah, itu adalah tradisi yang ada di wilayah masing-masing. Itu yang beraspek ekonomi karena itu terkait dengan mengolah tanah. Dan perlu diingat oleh Bapak Ibu semua dan kawan-kawan juga adik-adik semua bahwa perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang menghormati tradisi itu, salah satunya tadi misalnya memakai luku dalam aspek ekonomi, dalam aspek pertanian, kemudian apalagi misalnya tadi cangkul misalnya untuk mengolah tanah, untuk membalikkan tanah, biar tanahnya menjadi apa lebih baik lagi katakanlah begitu. Nah, itu adalah tradisi yang sudah ada di masyarakat kita, yang ada di lingkungan kita. Nah, ketika kita memiliki spirit agama untuk melakukan tradisi yang ada di lokal atau yang ada di daerah masing-masing, itu adalah implementasi dari moderasi beragama. Nah, contoh yang paling besar mungkin yang sekarang ini sedang baru saja berakhir, yaitu pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Ternyata tradisinya apa? Memakai pesawat, Bapak Ibu. Ya, jadi eh, jamaah haji Indonesia ketika mau eh, melaksanakan atau mau menunaikan ibadah haji itu tradisinya menggunakan pesawat, menggunakan atau naik pesawat dari Jakarta, dari Aceh, dari Banjarmasin, dari Solo, dari Surabaya, dari Ujung Pandang. Nah, itu semua melaksanakan ibadah haji, itu pasti spiritnya adalah spirit agama. Tetapi kita menggunakan tradisi yang ada, yaitu naik pesawat. Nah, apakah naik pesawat itu merupakan tradisi? Ya iya, karena ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah penghormatan terhadap tradisi lokal atau daerah. Nah, hal ini penting karena penghormatan terhadap tradisi ini sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat keagamaan. Kalau para jemaah haji kan pasti itu melaksanakan rukun Islam yang kelima ya, yaitu haji. Ya. Rukun Islam yang kelima itu pasti spiritnya adalah spirit agama. Nah, kalau yang tadi pemanfaatan cangkul, kemudian pemanfaatan sasando, pemanfaatan angklung, atau yang kalau di Jawa gamelan, kalau begitu. Nah, kalau yang di Papua mungkin semacam trompet tapi yang terbuat dari apa itu dari apa dari kalau di Jawa istilahnya rumahnya bekicot gitu ya, tapi yang gede ya, yang gede. Eh, ya, yang dari itu ya tiram katakanlah itu tiram tapi yang gede ya, tiram yang gede. Itu bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan tradisi atau seni yang ada di Papua sana atau di Maluku sana. Nah, itulah. Jadi memang penghormatan tradisi itu bisa macam-macam ya. Ada tradisi yang beraspek ekonomi, ada tradisi yang beraspek keamanan, ada tradisi yang beraspek sosial, ada tradisi yang beraspek budaya. Kalau yang kebanyakan memang yang beraspek budaya, Bapak Ibu ya, kayak misalnya seni, seni kan bisa macam-macam.
Semua itu ketika kita melakukannya dengan spirit agama, maka pada saat itulah kita mengimplementasikan moderasi beragama. Oke ya, barangkali demikian. Sekali lagi, terkait dengan moderasi beragama atau implementasi moderasi beragama untuk indikator yang keempat, yaitu penghormatan terhadap tradisi lokal, itu bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, sesuai dengan tradisi yang ada. Nah, tradisi yang ada itu bisa beraspek ekonomi, bisa beraspek keamanan, bisa beraspek sosial, bisa beraspek budaya. Nah, itu semuanya adalah tradisi yang ada di daerah masing-masing. Nah, ketika kita melakukan atau melaksanakan atau menyelenggarakan tradisi itu dengan spirit agama, maka pada saat itulah kita mengimplementasikan moderasi beragama. Barangkali demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita ucapkan tagline kita. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.